persekutuan kami kepada Tuhan pagi hari ini membawa berkat kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kuasai ruangan ini, Engkau kuasai ruangan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bahkan berkat Allah yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala anak kuasa gelap roh jahat kami patahkan kuasanya, kami tolak dia dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, menguasai kami, memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita, hidup kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang atas masalah kita. Kita tidak jatuh, kita tidak runtuh, tetapi ada kekuatan yang besar yang kita rasakan apabila kita dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu dekat dengan Tuhan? Haleluya. Kita semua dekat sama Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saya pasti tidak akan lihat Bapak Ibu ada di sini. Pasti ada Bapak Ibu banyak sekali alasan-alasan. Saya tidak hadir karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tetapi ada di sini, itu tanda kita menang dari segala sesuatu. Kita menyanyikan satu pujian, satu hal telah meminta kepada Tuhan. Itulah yang
yang dikasihi Tuhan, ada masalah dalam hidup kita, tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, pujian dikatakan kita melakukan perkara besar dan ajaib. Setiap kali kita ada masalah, Bapak Ibu, kalau kita simpan di dalam hati, maka timbullah rasa sakit hati dan dendam. Tetapi kalau masalah itu dan kita menang atas masalah itu, maka tidak ada pun yang tersisa di dalam hati kita. Kita menang dan kita bersukacita. Ada amin? Kita menyanyikan satu pujian, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara besar. Saya bawa lagu bahwa serta dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Hari-hari kita menghadapi persoalan masalah. Makanya saya ingin bersama Yesus kita akan mendapatkan satu perkara yang luar biasa. Mari kita balik berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kita memuji-muji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Oh,
kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Haleluya. Persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kuasa-Mu. Kuasa-Mu. Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Kita berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di siang hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi kita tadi semua pakai baju merah, cuma aku yang baju merah, sama Indah, sama Papa Dia, ya. Ini karena aku juga malu pakai baju merah supaya bertanda bahwa aku berani. Ya, merdeka. Ya, kira-kira di ulang tahun Indonesia ini ke 78, ya, 78. Kira-kira ada yang majak mau pinang? Ya, kira-kira ada yang makan kerupuk? Ya, ada. Atau ada yang dapat hadiah? Nggak ada juga. Tapi ada hadiah dari kebenaran firman Allah. Kita harus mengerti sesungguhnya bahwa kemerdekaan itu, kalau Indonesia bilang itu anugerah pemberian, tetapi kasih karunia Tuhan juga adalah kemerdekaan dalam Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Ya, Yesus dikorbankan untuk memberikan kita pengampunan, bukan kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita ini benar-benar sudah merdeka di dalam Tuhan? Ya. Kalau kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita, maka ada sesuatu hal yang kita kerjakan, ada sesuatu hal yang kita bisa keluarkan dalam hidup kita. Itu yang penting, ya. Kalau kita lihat Indonesia merdeka diisi dengan berbagai pembangunan yang luar biasa. Nah, hari ini juga kalau kita sudah merdeka di dalam Tuhan, perlu kita bangun diri kita, perlu kita bangun rohani kita, perlu kita bangun pelajaran kita kepada Tuhan lebih maksimal lagi, ya, supaya Tuhan disenangkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya lepas dari satu perbudakan penjajahan. Saya tahu persis. Saya tidak pernah mengalaminya, tetapi orang tua dulu bercerita kalau diperbudak, saya katakan ada 350 tahun, ya, 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Saya salah apa? Ya, 3,5 abad, benar? Benar nggak 3,5 abad? 350. Iya, benar enggak? Benar. Jangan bilang nanti baca bohong, ya.
setelah apa? Tetapi Jepang 3,5 tahun sama dengan 350 tahun. Sadis, ya, berada di dalam tekanan. Orang Indonesia, saya pernah cerita katanya, kalau kita pelihara ayam, pokoknya nggak boleh dijual itu ayam, harus dimakan sama Jepang. Begitu sadis. Tapi itulah ceritanya kalau kita ada di dalam penjajahan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang bisa menjajah kehidupan saya yang sedang menghambakan diri kita, itu dosa. Dosa ini saya bilang dua minggu yang lalu, kita ini dilahirkan ada dalam dosa, ada dalam benih. Orang nggak tahu cara bagaimana mencuri, tetapi timbul saja dalam hatinya untuk mencuri. Orang tidak tahu namanya perzinahan, tetapi setelah besar dia tahu tanpa diajar. Apalagi sekarang, apa sih nggak ada? Kita tak bisa tahu semuanya. Google bisa, nanya sama Google, semua ada. Dari hal yang baik sampai kepada hal yang tidak baik, kita bisa dapatkan di sana. Dan inilah dosa yang sedang mengungkit dalam kehidupan saya dan saudara. Betapa ngeri dosa itu ada dalam hidup saya dan saudara. Saya pernah katakan bahwa dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya perlu kita tahu bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Kita akan buka firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 sampai baca. Kayak ini. Ayat 30 dan 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang yang tidak percaya padanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tak ada satupun manusia hari-hari ini, orang Kristen, orang percaya, tidak berbuat dosa. Pasti ada dalam hati untuk melakukannya. Tetapi firman Allah berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Di ayat yang ke-29, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Itu yang menarik mereka, sebab Yesus berkata, "Yang membuat aku berkenan kepada Bapa karena Dia menyertai aku." Tetapi ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, setiap orang percaya harus ada dalam kebenaran. Maka di ayat yang ke-32 dikatakan di sana,
31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa ini percaya Tuhan? Orang percaya, kita percaya pada Tuhan. Dan baru kita alami satu kemerdekaan kalau kita mengetahui kebenaran. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran, saudaraku? Setiap hari kita dengan sibuk. Kalau bisa kerja, kalau orang kerja 8 jam. Dan bagusnya orang maunya orang itu semuanya waktu hanya untuk kerja. Bagaimana kita tahu mengetahui kebenaran? Bagaimana kita bisa melihat kebenaran itu? Sementara waktu kita habis untuk hidup kita, ya Pak ya. Waktu-waktu yang kita lewatin habis untuk kita. Boro-boro kita tahu kebenaran. Belum ngurusin anak, segala macam. Habis semuanya. Tetapi firman Allah berkata, baru kita alami satu kemerdekaan di dalam Tuhan apabila kita mengetahui kebenaran ini. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran itu. Mari kita berpacu hari-hari ini mengetahui setiap kebenaran. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, saudaraku, tapi mari untuk melakukannya supaya kita merdeka di dalam Tuhan. Saya katakan kemarin, kita ini ada dalam benih-benih dosa. Benih-benih dosa ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau semakin hari, semakin kita mengetahui kebenaran itu, saya yakin benih-benih ilahi itu akan mematikan benih-benih dosa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita hidup dalam kebenaran yang pertama kita hidup, bagaimana kita hidup merdeka, kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, maka firman Allah berkata, yang kedua, roh itu mengalir dalam hidup saya dan saudara. Kita minum air yang dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-13. Sebab dalam satu kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. kita semua diberi minum dari satu roh. Orang merdeka, saya dan saudara, harus minum dan diberi dari satu minuman yang dari satu roh. Kalau engkau saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan tenggelam. Saya akan berbicara sedikit bahwa kita akan masuk dalam masa-masa yang sukar. Baik orang merdeka, orang Yahudi, orang Yunani, orang budak sekalipun, orang hamba. Tapi saat-saat seperti itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi firman Allah sudah katakan akan ada masa-masa sulit itu.
Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang 13. Wahyu pasal yang 13. Ayat 16, 17, 18. Dan ia menyebarkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau Anda. Ayat 16. Iya benar. Iya, silakan. Saya ulang silakan. Dan ia menyebarkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada badannya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang menyukai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau binatang paling namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti itu, baik orang miskin, baik orang kaya, semuanya akan diberi tanda itu. Baik orang merdeka, baik orang Kristen, baik orang percaya, diberikan dengan tanda itu. Tapi bagaimana kita bisa menghindar? Bagaimana kita lepas dari tanda seperti itu? Ayat 18 berkata, yang penting di sini adalah hikmat Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ada tanda seperti rumah, aku dong bisa kasih tanda di dahimu, aku bisa kasih tanda di tanganmu. Nah, hati-hati, butuh hikmat Allah. Nah, orang merdeka harus memiliki hikmat Allah. Nah, hikmat dikatakan, bicara tentang hikmat, arti daripada kata hikmat adalah bicara tentang roh Allah. Nah, setiap orang percaya perlu alami hal ini, hidup di dalam roh Allah. Maka saya katakan tadi, terlalu banyak kita sibuk hari-hari ini, lupa yang paling terpenting dalam hidup saya, yaitu kebenaran itu sendiri. Kenapa kita harus minum? Kenapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Mengetahui kebenaran, maka hidup di dalam roh punya tujuan, saudaraku. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemakmuran. Dan kita semua mencerminkan bukan dengan hal yang tidak berselubung. Dan karena kemenangan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita berubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemudian yang besar, yang semakin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang merdeka, kita harus tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan saya dan saudara. Dan dikatakan oleh firman Allah, maka dikatakan di sana, dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan
yang semakin besar. Artinya apa Bapak Ibu? Roh ini memang penting dalam hidup saya dan saudara untuk mengubah kehidupan kita serupa dengan gambar Kristus. Jadi orang percaya bukan sekedar merdeka saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus, enggak hanya sampai di situ, tetapi kita akan diubahkan serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya, karakter Kristus. Jadi bukan sekedar kita Tuhan udah mati udah buat kita merdeka, enggak sampai di situ saudaraku. Tapi perjalanan kekristenan kita, perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, sampai Roh Kudus itu akan mengubah saya dan saudara serupa dengan gambarnya Tuhan. Itu goalnya kita. Apakah saya dan saudara segambar dengan Kristus? Kalau nggak segambar, sia-sia kita. Kalau tidak segambar dengan Dia, percuma kita. Penyaliban Tuhan sekalipun tidak ada artinya. Sebab tujuannya ke sana, mau Tuhan merdekakan kita supaya kita serupa dengan gambarnya, karakternya Kristus. Saya berdoa supaya kita serupa dengan gambarnya. Bagaimana untuk mempertahankan ini supaya sampai di sana, supaya sampai kepada gambarnya Kristus. Gambar belum perjuangan. Saya kemarin besok anaknya dia, ya, saya melihat pertama dulu, oh iya, nah, anak yang perempuan saya lihat wah seperti bapaknya, ya, saya bilang kok nggak seperti emaknya, ya iyalah banyakkan bapaknya, ya. Lama-lama banyak itu pengalaman-pengalaman kita serupa dengan bapaknya, seperti bapaknya karena lahir dari bapaknya. Kalau kita benar-benar lahir dari Kristus, maka kita akan serupa dengan Kristus. Masa mamanya lahir, masa lahir serupa dengan emaknya, nggak mungkin serupa dengan Andreas, nggak mungkin, ya saudara. Itu tandanya kalau saya dan saudara benar-benar merdeka dalam Tuhan, lahir dalam Tuhan, kita harus segambar dengan Kristus. Nggak mudah mencapai, sebab dia akan berubah dan berubah dan berubah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara kita jaga baik-baik. Tapi nasihat Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Silakan. Supaya kita sungguh-sungguh mereka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu jadilah teguh dan jangan mau lagi digunakan pelanggaran. Ayat yang ke-13.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, punya prinsip. Orang merdeka harus berdiri teguh, punya prinsip. Hari ini beda, besok beda. Kamu nggak punya prinsip, saudaraku, nggak berdiri teguh. Sebab kata berdiri ini kalau ditelusuri bagaikan tulang punggung yang melengkung. Berarti kalau dia melengkung ada sesuatu yang menahan dia untuk bisa tegak. Perlu kita berdiri teguh pada dasar kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman A, kita bilang A. Kalau firman Allah berkata B, kita juga harus berkata B. Kita nggak bisa mengelak. Ada banyak anak Tuhan mengelak terhadap kebenaran firman Allah. Mereka tidak bisa berdiri teguh dalam kebenaran firman Allah. Dia lihat dulu sesuai dengan keinginan saya berkata. Nah, seorang merdeka kita harus berdiri teguh kepada kebenaran firman Allah. Dikatakan oleh firman Allah, jangan sampai kita diperhamba lagi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Banyak orang menganggap remeh, jadi orang Kristen lah, gampang lah itulah, aku minta ampun sama Tuhan, jadi lagi. Nggak apa-apa. Berbuat dosa nggak apa-apa. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, banyak orang mempersamakan. Oh, dari mereka nanti salah, minta ampun sama Tuhan. Iya, Tuhan ampuni. Apakah begitu terus kehidupan saya dan saudara? Saudara tidak akan maju-maju, saya tidak akan maju-maju. Tidak sedikit orang Kristen, memang orang Kristen ada di pihak Anda. Di tempat-tempat yang nakal juga banyak orang Kristen. Kata mereka nggak apa-apa lah, nanti minta ampun sama Tuhan. Orang merdeka tidak boleh mempergunakan, menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita harus coba baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu peringatan dari Tuhan dari Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat 16 sampai 22. Silakan baca. Nanti saya simpulkan ayat ini. Dari 16 sampai 22. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang membuat kamu kematian maupun dalam ketaatan yang membuat kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu berdosa, tetapi sekarang kamu bernasib seperti telah mentaati pengajaran yang telah dituliskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi anak kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota mereka tubuhmu menjadi hamba pencemaran dan pendurhakaan, membawa kamu pada pendurhakaan. Demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan dua apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena sudah semuanya itu dalam pakaian. Tetapi sekarang setelah kamu merdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai saudaranya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu di situ Tuhan, Rasul Paulus itu memang kamu sudah berhamba ini. Semua kamu pergunakan dan akibatnya kematian. Tapi sekarang kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kehidupan yang lama, tubuhmu yang pernah engkau pakai untuk hal-hal dosa, sekarang pakai untuk hal-hal kebenaran. Kalau dosa membawa kematian, tapi kalau kita pakai kehidupan kita, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara, kita pakai dengan baik-baik untuk Tuhan. Dikatakan di sana, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Kalau kau pakai hidupmu di dalam dosa, hanya kematian yang menanti hidup saya dan saudara. Dan kalau engkau pakai kehidupan kita ini sebagaimana layaknya di dalam Tuhan, sebagaimana layaknya hidup dalam kebenaran firman Allah, engkau akan menerima kehidupan yang kekal untuk selamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Allah sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara, dan itulah kemurahan Tuhan yang sudah Dia kerjakan buat saya dan saudara. Kamu kasih kehidupanku, kita nyanyikan lagu ini. Bila hidup kita hidup dalam Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan jangan kita abaikan. Mari kita berdiri teguh di dalamnya, hidup di dalamnya, dan berjalan di dalamnya. Saya yakin kemenangan kita raih dalam kehidupan kita.
Kau hiasi diri kami masa depanku
firman-Mu itu membentuk hidup kami. Biar kami mau taat Tuhan pada firman-Mu. Walaupun terasa sakit, di saat kami diproses oleh Engkau ya Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu Engkau curahkan dalam hidup kami. Agar hidup kami lebih berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Apa taat kepada firman-Mu, kami tidak akan sanggup melewati hidup ini. Sebab kedagingan kami juga menuntut kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Bimbinglah hidup kami Tuhan, agar seturut dengan firman-Mu, agar kami sanggup melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran yang selalu mampu melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita ada. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, nanti dengan hormat Ibu Nurce masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan dan segala berkat dari Haleluya. persembahan Tuhan, biarlah Engkau memberkati umat Terima kasih. persembahan mereka Tuhan, Engkau ganti mereka, bagi mereka Tuhan, Haleluya. Engkau memberkati pekerjaan, kami memberkati usaha mereka. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, semuanya Amin. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya
saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Saya membuka ruang kesaksian, Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, saya persilahkan maju ke depan. Ada yang bersaksi? Pujian ini saya senang sekali, saudara. Saya itu ingin bahwa keluarga itu rukun, ya, saudara. Baik kakak sama adik bisa rukun, bisa mengerti, bisa berucap dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati. Bahkan kita bergandengan tangan untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Itu yang selalu saya inginkan di dalam hati, supaya keluarga saya ini bisa damai, rukun. Saya percaya kalau keluarga saya damai, rukun, keluarga jemaat Tuhan juga rukun. Ada amin? Sebab dari kepala itu turun ke bawah, ya saudara. Kalau saya hancur, saya percaya jemaat juga akan hancur. Makanya kehidupan saya sungguh-sungguh saya menginginkan, mengharapkan bahwa apa yang firman Tuhan saya dengar, saya terima, saya lihat dan saya alami itu benar-benar saya ingin lakukan dalam hidup saya. Ada yang mau bersaksi? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak. Diserahkan kepada saya. Nah, pengumuman Bapak Ibu untuk hari Minggu depan yang sebetulnya hari ini Ibu Saron yang memimpin pujian, tapi saya menggantikan karena Ibu Saron lagi kemarin lagi ada operasi di rumah sakit, ya saudara, jadi tidak bisa. Besok minggu depan, ini minggu depan ya, Ibu Nurjai, ya, Nurjai singer saya sendiri dan Ibu Roni baca Alkitab Kaila, Siti Asep, benar Kaila? Hari ini Kaila, hari Minggu Kaila lagi. Berkatnya bertambah Kaila, ya, 2 kali lipat Tuhan kasih, ya. Banyak bekerja, banyak berkat. Sebab firman Tuhan katakan bahwa orang yang bekerja itu tidak mendapat upah. Bahkan firman Tuhan katakan nggak boleh makan kalau kita nggak bekerja. Apalagi kalau kita bekerja di pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang mulia yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Ada amin. Pengumuman hari Sabtu jam 6 ada doa puasa. Bapak Ibu yang ikut mampu untuk berpuasalah. Tuhan Yesus saja berpuasa, masa kita enggak? Masa kekuatan kita melebihi Tuhan Yesus, ya. Berdoa jam 6 ada kesempatan Bapak Ibu datang, ya. Kemudian jam 7 latihan. Kemarin kita latihan. Jujur aja saudara, saya kalau begini begitu saya malah bingung, saudara. Saya malah bingung. Tapi saya percaya apa yang saya sudah lakukan semampu saya, pasti Tuhan berkati saya. Tuhan memberkati. Doa penutup kalau malam. Tuhan Bapak Ibu Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Dan kami terima kasih buat kami dan kita semuanya. Tapi adiknya Yosua namanya Putraya. Tuhan terima kasih buat kehadirannya. Doa kiranya Tuhan Yesus memberkati agar biarlah segala cita-cita depannya dan serta dan Tuhan terbesar dalam hidupnya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Memang pergumulan berat saya hari ini karena kondisi saya yang begitu nggak begitu fit, ya. Udah berjalan 1,5 bulan saya ngantar Yevi pagi-pagi. Dan memang selama 1 bulan saya mengantar pagi, jemput sore, dan terasa banget badan capek banget, ya. Kalau pulang pagi itu jam 8, sekarang langsung tidur lagi. Semangat bersiapkan tenaga untuk jemput jam 3, setengah 3.
lalu pulang sore lagi sampai jam di rumah jam 5 bersama 6. Kalau macet jam setengah 6 sudah capek saudaraku, ngos-ngosan ya, aku harus tidur lagi ya. Dan minggu kemarin saya bilang sama Yevin, ketar-ketir sih saya ya, pertama-tama ya bawa Pak, bukan aku yang bawa. Lalu saya bilang saya dari Bintaro pulang pulang jemput dari kerjanya sampai di Bintaro sana agak sepi-sepi, dan kamu bonceng Papa Vi, dia bonceng tapi sampai lampu merah, kita tahu sampai ke rumah. Saya senang banget ya, saya senang. Dan besok habis itu saya bilang, ayo kita beli mendoan di pasar Bengkok ya, malam-malam kita semangat. Saya ajak di pasar Bengkok, cuma gak bisa dia putar balik lagi pulang ke rumah. Saya begitu senang sebab nggak mungkin juga saya setiap saat harus mengantar ya, antar. Kadang-kadang kalau saya terbayang hal-hal yang jelek aja ya, dan saya berusaha menghindar untuk hal-hal yang jelek ya. Dan habis itu ngajak kecil, aku merem aja waktu karena dia sakit kuman 2 hari. Dia bilang, Mak, ayo mau bilang ke Ciledug, dia bawa ke Ciledug, merem. Datang motor, puji Tuhan datang. Siapa yang bawa? Evi, puji Tuhan. Itu berlanjut besoknya, tolong kami yang bawa motor pagi gitu. Tapi kita sampai minta aja ganti. Saya percaya kadang-kadang sudah punggung sakit karena dia ngerem, aku harus tahan punggung. Dia kenceng, aku harus nahan punggung lagi, capek saudara nyampe ke Pondok Pinang, dan nyampe ke sebelahnya. Dia tunggu, saya senyum, terima kasih Tim, udah bisa ya. Itu sorenya saya ajarkan. Sebab memang Pondok Pinang memang ramai benar. Pelan-pelan dia bawa sampai pulang ke rumah. Ya, puji Tuhan bisa selamat. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Ivy, dan itu terus. Ya, sudah 2 hari aku yang ngirim dari belakang, ya. Dan mulai longgar pikiran saya sama Bapak, udah anak ini bisa mau motor, ya. Dan saya berusaha menghindarkan pikiran jelek, ya. Bagaimana kecelakaan itu saya hindarkan, ya. Puji Tuhan, hari ini bebanku udah mulai ringan untuk mengantar dia, sehingga kamu harus berani. Ya, oleh sebab itu kami kembalikan untuk panggilan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sambil kita berdiri semuanya dan kita kepada kita siang hari. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Segala sesuatu adalah kemurahan Tuhan. Engkau sudah merdekakan kami Tuhan, dan berikan hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan berkati setiap pergumulan hidup mereka. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan dan Tuhan tidak biarkan hidup mereka. Sertai langkah-langkah umat-Mu. Apa saja yang mereka berbuat luar berhasil Tuhan. Bila rancangan Tuhan yang indah jadi atas hidup mereka. Baik di dalam keluarga, baik di dalam usaha, dalam jabatan-jabatan pekerjaan mereka. Dan Engkau tinggalkan mereka Tuhan, serta mereka dengan kasih dan anugerah.
Mungkin ada pergumulan umatmu yang mungkin mereka tidak ucapkan kepada manusia, tetapi Allah mengerti hati mereka siang hari. Tuhan, Engkau menilik hati mereka Tuhan. Tuhan tilik setiap apa yang sedang mereka perkatakan kepadamu Tuhan. Pertanda mereka tidak mampu, kami tidak mampu. Tetapi Engkau Allah yang melihat sampai kedalaman hati mereka. Kami berdoa setiap kerinduan mereka, setiap keinginan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu. Nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami umat-Mu, memberkati keluarga anak-anak kami dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Taruh kepintaran bagi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan buat mereka berhasil. Anak-anak kami yang masih kecil, sertai langkah-langkah mereka, dan anak-anak kami menjadi anak-anak penghiburan dalam pelayanan pekerjaan-Mu, bahkan dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kalau kami sakit Engkau sembuhkan kami, kalau kami lemah Engkau kuatkan hidup kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus, khususnya putra kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu anak ini Tuhan, keberadaannya di Jakarta, segala rancangan ke depan Tuhan Engkau atur dan berikan yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah kami tiur, anaknya sudah lahir. Tuhan jaga dan pelihara, biarlah pertumbuhan sempurna menyertai anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Sarah juga Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu dia alami satu operasi. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang baik yang sudah menolong kehidupannya, dan kami percaya Tuhan sudah kerjakan yang terbaik. Perkara ajaib terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami cuma berdoa buat persembahan yang diberikan hari ini. Tuhan, melihat ketilik balas berlipat kali ganda. Persembahan dikembalikan oleh umat-Mu, berkati dengan limpah ruah. Kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Pertemukan kami di hari yang akan datang bersama-sama di tempat ini, khususnya keluarga Bapak Agus yang ke Semarang pulang ke Jakarta, serta hentarkan dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, Engkau tolong juga kapus di atas jajarannya yang telah memberikan tempat bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Tangan Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka, bangsa negara kami Tuhan Engkau berkati, hamba-hamba Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami pulang, hentarkan kami di rumah dengan selamat. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai